Selama ini setahun ini yang dilakukan PBNU itu cuma ngomong aja. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu, sehingga membangkitkan semangat banyak orang. Saya yakin ini MBC ini juga bangkit semangatnya gara-gara diomongi PBNU selama ini. Dijanjikan ada ini, ada itu, apalagi warga semuanya bangkit semangatnya. Nah sekarang tidak bisa kita tunda-tunda lagi, PBNU dituntut untuk segera membuktikan bahwa semua itu bukan cuma omdo, bukan cuma omong doang, tapi betul-betul terlaksana sebagai kegiatan-kegiatan. Nah, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya, kemudian menetapkan bahwa bingkai dari seluruh agenda itu nanti itu akan kita bingkai di dalam lokus target, yaitu keluarga. Ya. Jadi bingkai kita dari semua agenda ini bahwa semua program, semua khidmah, semua kegiatan yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini harus bisa dirasakan manfaatnya, dirasakan asarnya di tingkat keluarga-keluarga. Karena keluarga inilah unit yang paling dasar dari seluruh bangunan masyarakat. Jadi kalau kita punya program ekonomi, kita harus pastikan bahwa keluarga merasakan manfaat dari program ekonomi dari Jam'iyah ini. Kalau ada program pendidikan, kita pastikan keluarga merasakan manfaatnya. Kalau ada program keagamaan, dakwah, taklim dan lain sebagainya, harus kita pastikan keluarga merasakan manfaatnya. Maka semua agenda dan program NU ini kita bingkai dalam keluarga dan kita namai sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Di semua agenda berbagai bidang itu, ya, ini nanti semua kita bawa ke keluarga. Kita bekerja dengan dan untuk keluarga-keluarga. Itulah sebabnya nanti harus kegiatan itu harus kita laksanakan sampai menjadi kegiatan-kegiatan yang nyata, melibatkan warga dan keluarga-keluarga di tingkat desa. Ya. Nah maka nanti ini dalam waktu dekat ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menerbitkan instruksi-instruksi langsung berupa perintah kerja. Instruksi-instruksi berupa perintah kerja yang rinci. Instruksi kepada PWNU ini akan berupa perintah kerja dengan daftar pekerjaan yang rinci. Diperintahkan kepada PWNU untuk mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dengan ukuran masing-masing. Harus dikerjakan berapa kali dalam rentang waktu tertentu, harus melibatkan berapa PC, berapa MBC, berapa orang. Harus selesai pada tenggat waktu yang ditentukan dan seterusnya. Ya. Ini rinci kepada PWNU, kepada PCNU, PBNU juga akan langsung memberikan instruksi kepada PCNU dengan perintah kerja yang rinci. Ya. Jadi PCNU tidak nunggu perintah lanjutan dari PW, langsung PCNU akan terima perintah dari PBNU untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Akan ada instruksi dari PBNU langsung ke MBC. MBC tidak nunggu PC. Instruksi langsung PBNU. Akan ada instruksi langsung dari PBNU ke ranting-ranting NU. Ini untuk memastikan bahwa ini pekerjaan betul-betul terlaksana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena PBNU maklumi, ya.
Saya kira Bapak Ibu sekalian ini yang menjadi pengurus NU sekian lama ini, ada yang sudah 2 periode, ada yang sudah 5 periode. Jadi pengurus ini, saya kira merasakan juga selama ini bahwa kita ini punya pengurus di semua tempat, ya. Tapi selama ini tidak ada sistem yang menautkan kita bersama-sama. Sementara keadaan antara pengurus di satu tempat dan pengurus di tempat yang lain sangat beragam, sangat berbeda-beda. Nah karena itu saya dan teman-teman di PBNU melihat secara realistis bahwa kalau kita ingin betul-betul ada kegiatan merata di semua ranting, di semua desa segera, maka sebetulnya struktur organisasi ini belum cukup siap untuk melaksanakannya. Kalau PBNU ini instruksi ke PW lalu menyerahkan ke PW, harap meneruskan kepada PC akan kelamaan. Mungkin 3 tahun lagi baru PC dapat instruksinya dari PW, nunggu 5 tahun baru MBC dapat dari PC dan seterusnya, kelamaan. Ya, kita jujur saja, realitasnya memang seperti itu. Struktur ini belum terbiasa dengan cara kerja ini. Saya sudah beri disclaimer jauh-jauh hari sebelum muktamar ya, bahwa ya kalau PCNU dan PWNU ini nekat memilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, maka insya Allah ini semua akan lebih pusing dan lebih capek, insya Allah. Itu janji saya sejak awal. Dan sekarang saatnya saya menepati janji. Maka ya ini resiko, salah sendiri ya, dulu milih saya. Kalau yang dulu tidak ikut milih saya sekarang ikut pusing, ya itu apa boleh buat, nasib sampean memang seperti itu ya. Terima saja. Ya. Nasib. Tapi ini harus terlaksana betul. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus NU ini untuk menyiapkan diri, lahir batin, mental maupun fisik, bahwa kita akan bekerja dengan cara yang baru. Yaitu cara yang bisa memastikan bahwa warga, masyarakat secara luas, warga NU khususnya sungguh-sungguh merasakan manfaat yang nyata dari khidmah Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai bagian dari komponen operasional yang kita butuhkan untuk memastikan ini semua, Bapak Ibu sekalian, maka PBNU membentuk apa yang kita namakan sebagai satuan tugas Gerakan Keluarga Maslahat NU, Satgas khusus. Satgas khusus ini kita bentuk di tingkat pusat dan kemudian akan menjadi satgas yang struktural sampai ke tingkat desa. Jadi nanti akan ada satgas provinsi, satgas kabupaten kota, satgas kecamatan, satgas desa dan kelurahan untuk Gerakan Keluarga Maslahat NU ini. Dan lagi-lagi mohon maaf, kita tidak mempercayakan kepada PWPC dan MBC untuk membentuk satgas ini. PBNU akan membentuk sendiri sampai ke desa. Ya, ini mohon maaf. Ya. Nah, nanti dulu. Ya. Kenapa kita lakukan ini semua? Ini merupakan strategi untuk mengubah. Kita tahu bahwa kita punya kebiasaan berpuluh-puluh tahun tentang bagaimana kita mengelola organisasi ini. Dan kita sekarang ingin membentuk cara baru. Ya. Maka kita harus bikin instrumen untuk mendorong supaya cara baru ini bisa terlaksana. Apa manfaatnya Satgas ini? Manfaatnya Satgas ini adalah sebagai pendukung dari apa yang diperintahkan oleh PBNU kepada struktur pengurus ini. Maka saya katakan bahwa tamsil dari Satgas ini adalah seperti
OC dari kegiatan-kegiatan, sementara struktur NU, PW sampai ranting ini sebagai SC-nya. Saya akan sampaikan kepada Satgas bahwa kalau dalam pelaksanaan program ini nanti, ya, pengurus PWNU sampai ke ranting NU ini butuh mengejar sesuatu, maka Satgas yang harus lari mengejarnya. Kalau ada beban yang harus ditanggung oleh PWNU, PC sampai ke ranting, Satgas harus menyediakan pundak mereka untuk memikul beban itu. Jadi nanti Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah, mulai PW sampai ranting ini sudah pokoknya perintah saja. Nggak usah ikut-ikutan ngusungi kursi. Biar Satgas yang ngusung-ngusung gitu ya. Ya, ndak usah lari-lari ke sana kemari misalnya ngantar undangan dan sebagainya. Suruh Satgas untuk jalan ya, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis itu. Ya. Karena ini nanti perintahnya tetap perintah kerjanya kepada struktur pengurus NU, perintah kerjanya. PW, PC, MBC, ranting. Nah, Satgas nanti akan memberikan dukungan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian merupakan strategi yang dibangun oleh PBNU untuk merubah ya, konstruksi keorganisasian kita, untuk merubah cara kerja kita secara keseluruhan. Ini memang nanti akan menjadi pekerjaan-pekerjaan dengan volume yang besar. Volume yang besar. Sejak awal kita sudah bicara tentang pekerjaan-pekerjaan dalam volume yang besar.